siapapun yang bisa memberikan pencerahan kepada bapak-bapak dan ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan Eselon 2, ini sebagian dari bapak tadi hari ini ada yang kenal, ada yang belum kenal. Untuk itu saya perkenalkan yang nulisnya paling serem, Pak Mulyana, saya kenal semua ya. Sudah lama sekali, bahkan mungkin ada dirjen yang tidak begitu. Jadi itu senior sekali yang sampai ke anak saya, Bapak Dr. Anton Sujarno, Direktur Penganis, sudah kenal orang ini ya. Terima kasih lagi. Kemudian yang sebelah kanan, Direktur Paku Pak Budin, yang sebelah kiri Bapak Dr. Sarah Mingkar, beliau sebagai Direktur Pelataran Pidana, yang paling kiri Pak Iman Malang Sidohu, selaku Direktur Pelataran Pidana. Yang saya hormati Ibu Ketua yang sudah tidak asing lah lagi bagi saya, karena saya pernah kumpul dengan Bu Siti waktu di Selatan. Kemudian Pak Wakil yang saya hormati rekan-rekan hakim dan hakim kesempatan ini, yang saya hormati pejabat Eselon 4 yang mengikuti perjalanan dinas ini, yang saya hormati para pejabat struktural maupun fungsional serta seluruh jajaran pengadilan negeri Tasikmalaya yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka dalam rangka satu Dirjen Badan Peradilan Umum ke depan lebih meningkatkan kepada pembinaan dengan semua aspek-aspek yang ada pada tupoksi izin Badan Peradilan Umum. Untuk itu nantinya dalam kesempatan ini para direktur sebagai dan Pak Sekretaris sesuai dengan bidangnya akan memberikan arahan-arahan. Saya di sini sifatnya akan memberikan arahan yang sifatnya umum. Satu, saya tadi sudah melihat bagaimana kondisi performa dari pengadilan negeri Tasikmalaya. Jadi dari satu sisi memang sudah luar biasa peningkatannya. Dari cerita Pak Ketua pertama datang bagaimana kondisinya, sehingga saya bisa memaklumi kalau belum sempurna betul. Namun dari satu sisi yang sifatnya urgent juga bisa teratasi dengan baik, terutama untuk IT, CPS, website. Kemudian tadi juga saya melihat sinteknya juga sudah bagus. Saya melihat perpustakaannya sudah rapi. Hanya masih ada yang belum sempurna, yaitu masalah kearsipan. Itu menjadi tantangan. Karena setiap saya menjabat ketua pengadilan, salah satu pertama adalah arsip yang saya kenal. Karena belum pernah saya pindah satu tempat arsipnya beres, selalu saya bagian yang lain. Tapi itu adalah merupakan tanggung jawab selaku pimpinan. Tapi saya maklum ya, karena ketua ini banyak persoalan belum lama, sehingga yang urgent juga diatasi dulu. Jadi saya lihat di sistem kearsipannya ini masih banyak yang tidak tertata dengan rapi. Jadi tadi saya juga mengadakan komunikasi dengan Panut Hukum yang baru 2 bulan. Jadi Pak Panut Hukum sanggup untuk merelakan sebagian ruangannya untuk arsip. Kita apresiasi. Jadi saya mohon ke depan bisa tertata lebih baik, kemudian diperlukan digenjot terus sampai hari yang maksimal. Karena saya lihat masih banyak hal yang kurang bagus di mana-mana. Itu belum pada sistemnya ya, penomorannya, pendataannya dan sebagainya. Jadi mohon nanti kedua dan Pak
bangku ini juga nantinya akan sangat tidak manusiawi. Ini sudah bertahun-tahun begini, di dalam misal tidak ada bangku, jadi saya sarankan bangku yang melekat yang tidak bisa dicopot ataupun diubah-ubah. Jadi saya mohon bagaimana upaya dari Pak Ketua, Ibu Ketua dan Pak Wakil untuk segera merealisir perbaikan sel tersebut. Dari segi kebersihan sudah bagus, hanya perlengkapannya masih kurang. Kemudian saya lihat tadi di belakang masih banyak barang-barang yang tidak bagus di mata. Saya segera dihapuskan atau dimusnahkan atau bagaimana caranya sehingga bersih, tidak ada sampah-sampah yang sampah barang menurut saya, bukan sampah kotoran. Jadi ini mungkin tantangan ke depan dari Ibu Ketua. Kemudian yang saya lihat di sini, saya ingin, karena Ibu Ketua ini adalah seorang wanita, tentunya harus lebih intens dalam menyambut Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang SPPA. Jadi saya berharap sekali Ibu Ketua untuk bisa dengan upaya dan inovasinya, apakah itu melalui pendekatan dengan pihak Pemda atau pihak siapapun yang tidak ada ikatan dan tidak menurut kemandirian peradilan, bahkan bisa kiranya mengadakan sarpras dalam rangka persiapan tentang SPPA yang 1 Agustus 2014 harus segera dijalankan dengan penuhnya. Jadi saya lihat ruang sidang ramah anak sudah ada, ruang sidang tunggu ramah anak juga sudah ada, hanya ruang telekonferensi seksi berkepada anak belum ada, ruang mediasi untuk menyelenggarakan diversi perkara anak juga belum ada. Ini nanti mohon bisa diupayakan. Kemudian saya tadi sudah melihat ke atas di samping ruangan Pak Wakil ada ruang mediasi juga sudah bagus, belum ada ruang taukus, belum ada ruang tunggu para pihak untuk mediasi, dan papan daftar mediator juga belum ada. Ini kalau memangnya ada sudah diupayakan. Jadi kami berharap agar pimpinan di sini untuk lebih meningkatkan keberhasilan mediasi, karena nanti mediasi itu cakupannya luas, baik mediasi di peradilan perdata maupun mediasi untuk diversi nanti di peradilan anak. Jadi saya mohon untuk bisa ditingkatkan. Langsung tampilkan aja buat saya. Jadi nanti di sini juga ada hal-hal yang perlu dijadikan pedoman dari para bapak dan ibu ini. Nanti pelan-pelan kami bisa ngomong, coba dilihat saja. Kemudian pimpinan pengadilan dalam hal ini ketua dan wakil yang dibantu para ahli pengawas tentunya ya, pengawas bidang, supaya betul-betul melaksanakan kegiatan dengan sepenuh hati. Jadi saya mohon Ibu Ketua maupun Pak Wakil itu selalu memantau kegiatan para ahli pengawas, apa yang telah dikerjakan dan semuanya apa yang telah dihasilkan dalam pengawasan tersebut. Karena nantinya fungsi-fungsi pengawasan itu dikaitkan dengan SKP nanti bisa dimasukkan sebagai kegiatan nanti yang dijalankan oleh Pak Sekretaris. Jadi tugas pimpinan adalah bagaimana meningkatkan manajemen peradilan. Itu tugas. Kemudian yang lebih utama lagi juga adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di seluruh jajaran yang ada pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Kami berharap ke depan sebagaimana yang telah diamankan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung bahwa selaku pembina dalam arti pembina peradilan umum, saya menyampaikan pesan dari pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan integritas dan moralitas para penegak hukum, khususnya di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Saya percaya penuh dengan profesionalisme, kemudian taat azas
asas serta para penegak hukum di sini, terutama hakim, selalu medomani PPH dan medomani perilaku serta meningkatkan profesionalisme dengan selalu belajar mengupdate diri dalam penanganan perkara serta meningkatkan daya nalar dalam pikir serta nurani untuk menggali kebenaran material serta menggali dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Jadi saya berharap ke depan tidak ada penyimpangan. Saya percaya sampai dengan hari ini pun saya tidak mendengar hasilnya penyimpangan pengaduan di atas Tasikmalaya. Jadi saya berbahagia hati. Inilah yang perlu diingatkan bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah pelayan dari para pencari keadilan. Jadi jangan ada mental minta dilayani. Harus mindset harus diubah. Jadi kita dipercaya oleh negara, dipercaya oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk melaksanakan jabatan yang mulia ini. Saya percaya penyelenggaraan peradilan di sini di bawah bimbingan Ibu Ketua maupun Pak Wakil dengan memberikan suri teladan yang baik bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan dan harapan dari para pimpinan Pak Maru. Kemudian dari perencanaan kinerja saya berharap betul kalau sudah ada lagi tolong dipelajari lagi itu dicermati dan dilaksanakan dengan konsekuen. Jadi jangan hanya merupakan suatu upaya memberikan laporan-laporan yang sifatnya memenuhi kebutuhan formalitas saja. Jadi betul-betul semua perencanaan, semua laporan kegiatan akibat dinas itu betul-betul dilaksanakan dengan sepenuh hati. Saya rasa itu sambutan saya nantinya secara teknis akan dijelaskan sesuai dengan bidang masing-masing dari para eselon. Saya persilakan Pak Sekretaris untuk bisa memberikan arahannya yang sangat diperlukan oleh para warga yang ada di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya tahu berapa sih kata Mas Karya? Ada ya? Nah, ada itu ya. Ibu ingat tulisnya? Terima kasih Bapak hadirin yang berbahagia. Tadi Ibu Ketua menyampaikan doa. Saya mendengar semua doanya. Doanya dengan tapi mesti gimana ya? Ada beberapa hal yang mungkin dalam posisi kali ini bisa kami jawab dalam artian kami penuhi. Ada juga yang mungkin tidak bisa. Kami tidak lagi itu bisa segera penuhi misalnya SDG. Ini agak sulit. Tapi kalau di panel 3 kekurangan bisa hari ini Ibu permintaan berapa di panel 3 tambahan nanti Baliho bisa di panel 3 di panel 3 tapi di panel 1 siapa yang menyangkut saran masyarakat itu tidak bisa buat apa Ibu Ketua yang menghormati dan Pak Wakilnya tadi Pak Dirjen menyampaikan bagaimana SOP-nya, bagaimana lakiknya, bagaimana kinerjanya. Dalam waktu dekat memang minggu depan Pak Dirjen akan mengumpulkan kami untuk menyusun parameter di dalam penilaian kinerja. Jadi nanti akan ada tim penilai kinerja untuk masing-masing pengadilan. Ini juga merupakan salah satu kriteria bagi pimpinan pengadilan untuk bisa dimutasi dan promosi. Dan di dalam
tetap mengacu kepada indikator kinerja utama, yaitu peningkatan SDM dan peningkatan manajemen peradilan. Sementara untuk kategorinya atau klasifikasinya, kita akan ukur dari 3 klasifikasi, yaitu perilaku aparatur pengadilan, kemudian pelayanan publik, dan administrasi perkantoran. 3 ini di dalamnya nanti termasuk ada LAIP, ada SOP, ada urian tugas, ada SKP, ada IT, ada yang menyangkut CTF, SINTOK, ada seperti itu. Saya sudah berusaha menyusun dan mengklasifikasikan dari item tersebut. Hanya tinggal nanti penyempurnaan. Tapi Ibu Ketua mungkin Pak Wakil dan sekarang ada berjanji pembagian tugas masing-masing untuk mengarahkan kepada penilaian. Penilaian itu nanti akan diberikan kepada pengadilan, performa pengadilan, termasuk kebersihan kantor, kebersihan kamar mandi, juga nanti itu termasuk. Siap saja mungkin apakah ada keras, apakah ada juga kita anggaran. Tapi anggaran yang juga yang penting kita ada action dulu. Terlepas nanti sambil ini sudah ada anggaran. Kita bersama anggaran masih kekurangan. Kalau Ibu bicara tentang SDM, di Direktorat Jenderal dan Direktorat Hukum, SDM kekurangan. Banyak pejabat yang tidak punya staf. Jadi ada bapaknya atau ibunya, stafnya nomor. TU yang sebesar itu di badan umum yang ngurus surat se-Indonesia pengadilan itu hanya 1 orang, pejabatnya 1, stafnya 1. Mau ngeluh kemana? Biar paling jalan aja saya apa dengan nomor, dan saya perbanyak apabila ada PKL urusan turun. Jadi PKL kita galakan apa? Kerjasama dengan beberapa daerah. Jadi kalau ada PKL terima kadang-kadang 25 orang pakai order. Jadi membantu menyobek surat-surat. Surat-surat sampai kalau datang sehari itu sampai meja ini penuh. 1 orang pejabatnya, 1 orang staf. Tapi mau gimana lagi? Jadi di sini pun tadi saya lihat SD-nya kurang, ada. Tapi saya kira kalau Ibu Ketua kan tipe dari wajahnya kelihatan tipe bisik ya. Bisik, incak, ketua. Tadi saya begitu lihat wajahnya, wajah bisik itu ada.